Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bupati Subang yang diwakili oleh Asda 1, Bapak Haji Rahmat MP, Bapak Haji Rahmat Effendi MSI. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kutawaringin Subang, Bapak Dr. Haji Ahmad Sobari SOS MAP. Yang kami hormati Rektor Universitas Subang, Bapak Dr. Andes Haji Komir Bastaman SH MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Andes Haji Dedi Asidik SH MSI, dan Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Kamal Ma'ruf SE MSI. Yang kami hormati Ketua LPPM Universitas Subang, Bapak Dr. Ujang Carda SSH MH MIP MAP, dan Ketua Pelaksana KKNM Kampus Berdampak 2026 Universitas Subang, Ibu Dr. Hajah Silpi Sondari Gojali SPSI MM. Yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah yang diwakili oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Ibu Eti Mariati SIP MT. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Sekdis Bapak Deni Rosadi SOS MSI dan Kabid Tata Lingkungan Bapak Asep Yarodi SST MSI. Yang kami hormati para camat atau yang mewakilinya, serta para kepala desa di wilayah lokus pengabdian yang pada saat ini dilaksanakan secara daring. Yang kami hormati para dekan, para kaprodi, para kabiro, para kepala UPT, dan para DPL. Yang kami hormati tamu undangan, seluruh panitia KKNM Kampus Berdampak 2026, serta para peserta KKNM Kampus Berdampak 2026 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan dapat dipertemukan dalam acara serah terima KKNM Kampus Berdampak 2026 Universitas Subang dengan tema mewujudkan kampus berdampak melalui pengabdian berbasis kearifan lokal untuk membangun bersama rakyat menuju unsub Masagi yang unggul, berprestasi, dan bereputasi guna mendukung Subang Ngabret. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan susunan-susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne dan Mars Universitas Subang. Pembacaan doa, sambutan Ketua Pelaksana KKNM Kampus Berdampak 2026 Universitas Subang, sambutan Ketua Yayasan Kutawaringin Subang, sambutan Ketua LPPM Universitas Subang, sekaligus serah terima peserta KKNM Kampus Berdampak kepada Rektor, sambutan Rektor Universitas Subang, sekaligus penyerahan peserta KKNM Kampus Berdampak tahun akademik 2024-2025 kepada Bupati, sambutan Bupati Subang sekaligus menerima dan melepas peserta KKNM Kampus Berdampak. Kemudian penyematan atribut KKNM Kampus Berdampak kepada perwakilan mahasiswa. Terakhir adalah penutup dan sesi foto.
Mari acara hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne dan Mars Universitas Subang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ade Nawawi, SPD MAG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam acara serah terima pelepasan peserta KKNM Kampus Berdampak Universitas Subang tahun akademik 2025-2026 Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Ilahadani al-Fatihah. Iya karena berdoa Shiratal ladzina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi na'amuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratul syamsi ka qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jidna ilman nafi'an wa qalban munawwaran wa fahman shalihan wa lisanan nasian wa i'tiqadan yaqinan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana KKNM Kampus Berdampak 2026 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Silpi Sondari Gojali, SPSI MM. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Subang, dalam hal ini diwakili oleh Asda 1, Bapak Haji Rahmat Effendi, MSI. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kutawaringin, Bapak Dr. Haji Ahmad Sobari SOS MAP. Yang kami hormati Rektor Universitas Subang, Bapak Dr. Haji Komir Bersaman SHMSI beserta Wakil Rektor 1 dan Bapak Wakil Rektor 2. Yang kami hormati Ketua LPPM Universitas Subang, Bapak Dr. Ujang Cada SHMH MIP MAP. Yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah atau yang mewakilinya Ibu Kabid. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mewakilinya. Yang saya hormati para camat, para kepala desa di wilayah lokus pengabdian. Yang kami hormati para dekan, para kabiro, para ketua UPT di lingkungan Universitas Subang. Tidak lupa yang kami hormati para dosen pembimbing lapangan, rekan-rekan panitia, dan seluruh mahasiswa peserta KKNM 2026 Universitas Subang yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita panjatkan, karena atas limpahan rahmat, karunia dan perlindungannya kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam acara serah terima dan pelepasan peserta kuliah kerja nyata mahasiswa Kampus Berdampak Universitas Subang tahun akademik 2025-2026.
Salawat serta salam selalu tercurah pada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, KKNM ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian pada masyarakat. Melalui program ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan inovasi yang dimiliki dalam kehidupan masyarakat, sekaligus belajar untuk memahami berbagai potensi, tantangan, serta kebutuhan yang ada di lingkungan tempat pengabdian. Oleh karena itu, izinkan saya selaku Ketua Panitia KKNM tahun 2025-2026 ini menyampaikan laporan pelaksanaan KKNM ini. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, dalam rangka mendorong optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pembangunan pedesaan dan penguatan program inovasi desa dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan program pemerintah daerah Kabupaten Subang, maka kami merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut melalui pelaksanaan program kuliah kerja nyata kampus berdampak tahun 2025-2026 dengan tema mewujudkan kampus berdampak melalui pengabdian berbasis kearifan lokal untuk membangun bersama rakyat menuju Universitas Subang yang tangguh, yang unggul, berprestasi, bereputasi guna mendukung Subang Ngabret. Tema utama tersebut diuraikan menjadi 5 subtema, antara lain literasi masyarakat merupakan pilar pengembangan sumber daya manusia, One Village One Product merupakan pilar ekonomi, One Village One Innovation merupakan pilar inovasi dan infrastruktur, One Village One CEO merupakan pilar kewirausahaan, serta Desa Masagi yang merupakan pilar karakter dan ekologi. Di mana semua kelompok mahasiswa yang akan dibimbing oleh para dosen pembimbing lapangan ini dapat memilih salah satu subtema yang dominan sesuai dengan kondisi objektif yang ada di lokasi KKN masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, seluruh program kerja ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 40 hari, dimulai pada tanggal hari ini 14 Juli 2026 sampai 31 Agustus 2026 yang diikuti oleh kurang lebih 739 mahasiswa dan didampingi oleh kurang lebih 16 dosen pembimbing lapangan. Adapun lokasi yang digunakan pada KKN kali ini ada 9 kecamatan meliputi Kecamatan Tanjung Siang, Kecamatan Cisalak, Kecamatan Serang Panjang, Kecamatan Sagalahera, Kecamatan Ciater, Kecamatan Kasomalang, Kecamatan Cijambe, Kecamatan Dawan, hingga Kecamatan Cipendei. Dengan 29 desa antara lain Lengkong, Desa Lengkong, Desa Sawangan, Kosar, Cisampih, Margasari, Jambe Laer, Desa Cibulu, Desa Gandasoli, Desa Bunyara, Rancamanggung, Cikaung, Cimuhmal, Desa Mayang, Desa Cigadok, Desa Cupundagara, Tenjolaya, Bojongloa, kemudian Desa Ponggang, Desa Cinta Mekar, Desa Curug Agung, Leles, Sukamandi, Sanca, Cibitung, Cibesi, Nagrak, Cikadu, Cimentang, dan Desa Cirangkong. Adapun tujuan dan manfaat dari KKNM ini adalah untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh dengan pengabdian langsung pada masyarakat, serta meningkatkan empati sosial, kemudian menerapkan teori akademik pada masalah nyata di lapangan, serta mengasah keterampilan kerjasama dan kepemimpinan antar disiplin ilmu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, perlu kami laporkan juga bahwa dalam penentuan lokus penempatan 29 desa ini adalah berdasarkan data empiris, memetakan masalah, kemudian berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Subang.
Adapun metode pendekatan pembelajaran pelaksanaan KKNM ini melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis yang sudah dilakukan di kelas dari awal semester hingga Juni kemarin, kemudian dilanjutkan dengan praktek di lapangan selama kurang lebih 1,5 bulan atau 40 hari. Selanjutnya, sebagai wujud akuntabilitas publik dan integrasi akademik, KKNM Kampus Berdampak ini menetapkan indikator capaian berupa luaran dari kegiatan, antara lain adanya laporan tugas akhir kelompok, kemudian ada video berupa short movie atau film kegiatan KKNM dari awal hingga akhir kegiatan yang akan diunggah di kanal YouTube. Kemudian artikel untuk jurnal PKM serta secara berkelompok yang didampingi oleh para DPL dan atau tulisan yang berupa book chapter. Adapun sumber anggaran KKNM pada hari kali ini adalah berasal dari uang variabel SKS dari mahasiswa dan kontribusi juga dari mahasiswa yang nanti semuanya akan dialokasikan untuk kegiatan di lapangan. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap seluruh mahasiswa mampu menjadi agen perubahan yang adaptif, inovatif, serta menjunjung tinggi etika akademik dan nilai-nilai kemasyarakatan. Jadikan setiap interaksi dengan masyarakat sebagai ruang belajar yang berharga, sekaligus kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Subang Abred menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Atas nama panitia pelaksana, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Subang beserta seluruh jajaran pimpinan, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, para dosen pembimbing lapangan, pemerintah daerah Kabupaten Subang, pemerintah kecamatan, dan pemerintah di desa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan KKNM ini dapat terselenggara dengan baik. Kepada seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan KKN, laksanakanlah amanah ini dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, integritas, serta semangat melayani masyarakat. Jadilah duta Universitas Subang yang mampu menjaga nama baik alma mater, menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, serta meninggalkan jejak pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Akhir kata, semoga pelaksanaan KKNM Universitas Subang ini dapat menghasilkan berbagai inovasi, memperkuat kolaborasi antar kampus dan masyarakat, serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Universitas Subang yang unggul, berprestasi, bereputasi, dan semakin berdampak bagi kemajuan Universitas Subang. Amin ya robbal alamin. Berharap Dilan jadi kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Yayasan Kutawaringin Subang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Sobari, Esos MAP. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Bupati Subang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Effendi, MSI. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Subang, Bapak Dr. Andes Haji Komir Bastaman, SH MSI. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor 1 dan 2,
Pak Dr. Kamal dan Pak Dr. Andes Dedi Asidik, Bapak Ketua LPPM, Pak Dr. Ujang, Ibu Ketua Panitia, Ibu Dr. Sulfi, kemudian dari tamu undangan, yaitu dari Baperida, yang diwakili oleh Bu Eti, Bu Kabid, terima kasih. Pak Kadis Pemdes, yang diwakili oleh Pak Deni, tadi disebutkan tapi belum kelihatan. Pak Kadis LH, yang diwakili oleh Kang Asep Jahrodi, ini sahabat kerja juga dulu ya. Para dekan, para kabiro, dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati dan saya banggakan. Para dosen pembimbing yang saya hormati dan saya banggakan. Para camat yang hadir pribadi pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini. Terima kasih Pak Camat. Para kades dan seluruh jajaran panitia. Wabil khusus para mahasiswa KNM yang hadir, baik hadir di tempat kesempatan pada hari ini maupun hadir di Zoom. Selamat pagi yang di Zoom ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bersama bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di dalam rangka pelepasan dan penyerahan KKNM Kampus Berdampak dari Universitas Subang kepada pemerintah Kabupaten Subang, khususnya untuk kewilayahan. Kami dari Yayasan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Subang yang sudah bisa melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melakukan atau melaksanakan salah satu kewajiban dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Kami memandang bahwa kegiatan ini adalah merupakan sebuah momentum yang sangat penting, di mana tadi disebutkan eksistensi Universitas Subang di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang. Senantiasa kita hadir dan berkolaborasi untuk turut serta di dalam rangka melaksanakan pembangunan di Kabupaten Subang yang kita cintai ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Subang yang selalu mendukung, melakukan kerjasama dengan Universitas Subang dalam rangka pengembangan dunia pendidikan khususnya dan memajukan pembangunan masyarakat di Kabupaten Subang. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu kami juga ingin menyampaikan satu pemikiran pada pemerintah Kabupaten Subang yang kebetulan diwakili oleh Bapak Asisten 1, bahwa Kabupaten Subang ini kita sedang melakukan pembangunan dalam berbagai hal, terutama dalam membangun kewilayahan dengan konsep industrialisasi. Pak Gubernur, Pak Bupati sering menyampaikan bahwa dengan hadirnya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Subang, maka dibutuhkan berbagai tenaga sumber daya manusia yang harus diserap oleh masyarakat lokal, tidak menjadi penonton saja. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan atau mengajak kembali, mengintensifkan kembali hubungan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Subang dengan Universitas Subang. Kami memiliki 7 fakultas dan kami memiliki 17 prodi. Dan oleh karena itu pada dasarnya kami kerjasama yang sudah ada ini mohon kiranya untuk diintensifkan kembali di dalam rangka pemenuhan penyediaan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Subang. Terkait dengan KKNM yang akan dilaksanakan pada beberapa pekan ke depan, maka kita paham bahwa basis pembangunan di Indonesia ini berawal dari desa. Oleh karena itulah maka adik-adik semua diterjunkan, tadi disampaikan oleh Ketua Panitia,
ke desa dalam rangka membantu, memikirkan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa, sehingga adik-adik bisa berkiprah di dalam KKNM kampus berdampak ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dukungan dan gagasan dari pemerintah Kabupaten Subang selalu senantiasa ingin kita dapatkan agar kita bisa bersama-sama membangun Kabupaten Subang yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal dalam kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan pelaksanaan KKNM. Khususnya untuk para mahasiswa yang berada di lapangan nanti. Yang pertama, amanah kami adalah jadilah menjadi teladan. Karena adik-adik semua ini sudah dibekali dengan keilmuan, dibekali dengan hal-hal teknis yang disampaikan oleh panitia. Dan jagalah etika, sopan santun, dan nama baik Universitas Subang agar selalu terdengar harum, selalu terdengar baik di kalangan masyarakat di dalam rangka menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Yang kedua, jadilah sebagai inovator yang pandai membaca, pandai memahami tentang segala kearifan lokal yang ada di daerah, yang bisa dicari, digali sehingga menjadikan sebuah karya-karya yang bisa berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, tentu segala hal yang sudah dibuat itu tanggalkan sebagai sebuah karya yang harus diingat, yang bisa diingat oleh masyarakat sekitar, dan sekaligus bisa mengharumkan nama baik Universitas Subang. Dan oleh karena itulah kami juga dari yayasan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya pada para dosen, para pembimbing yang senantiasa sudah memberikan pembekalan dan mengawal jalannya KKNM kampus berdampak ini sampai dengan selesai. Terakhir, kami sampaikan bahwa tetap tingkatkan komunikasi, tetap tingkatkan kerjasama dan koordinasi agar monitoring dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan serta bimbingan-bimbingan selalu senantiasa berjalan maksimal sehingga apa yang diharapkan oleh kita bersama akan terwujud dengan baik. Terima kasih, selamat menjalankan KKNM kampus berdampak. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan Ketua LPPM Universitas Subang sekaligus penyerahan peserta KKNM Kampus Berdampak 2026 secara simbolis kepada Rektor Universitas Subang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Izin Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi di tempat yang paling berbahagia ini. Oleh karena itu, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat-Nya lah pada hari ini kita bisa melakukan aktivitas berkaitan dengan serah terima dan pelepasan peserta KKN Kampus Berdampak Universitas Subang tahun akademik 2025-2026. Yang dilakukan secara hybrid karena ada offline, ada juga online. Tak lupa salawat serta salam sejahtera mari kita limpah curahkan kepada baginda yang mulia
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga terlimpah curahkan kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Pak Asda 1. Nah, ini mah Pak Asda mah udah langganan lah dengan saya gitu. Itu terima kasih Pak Asda udah mewakili Pak Bupati. Salam sehat selalu Pak. Ya, alhamdulillah, karena deg-degan Pak kalau tidak ada yang dari Pemda itu. Kita menyerahkan ke siapa gitu kan itu. Karena tradisi kita itu serahkan lepas gitu kan itu. Nanti kita ambil lagi gitu setelah lepas gitu. Ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Kota Waringin, Pak Dr. Ahmad, yang kami hormati Bapak Rektor, Pak Rektor, terima kasih Pak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan juga para Bapak Ibu, teman-teman saya, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Kabiro, dan seluruh sivitas akademika Universitas Subang. Yang kami hormati juga Bapak Kepala BPRINDA yang diwakili oleh Ibu ya. Nah, itu ketemu lagi Ibu. Ya, terima kasih. Yang kami hormati juga Kepala Dispemdes atau yang mewakili, karena katanya Dispemdes sekarang lagi sosialisasi gitu ya. Dan yang kami hormati juga Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Pak Asep ya. Turun Pak. Ya. Dan kami atas nama LPPM berterima kasih kepada 3 dinas itu karena sudah bersedia menjadi narasumber di dalam pembekalan umum. Ya, terima kasih. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Camat atau yang mewakili dari 9 kecamatan, dan juga Bapak Ibu Kepala Desa dari 29 desa, ya, dan tak lupa kawan-kawan saya panitia KKN MBKM 2025-2026 yang sudah berjibaku menyiapkan kegiatan pada hari ini, dan juga Bapak Ibu DPL, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik di ruang offline maupun di ruang online, dan tak lupa kepada para mahasiswa peserta KKN MBKM yang akan menunaikan tugas di lapangan selama 40 hari. Pak Asda yang saya hormati, saya selalu menapak tilas bahwa jika kita membuka lembaran sejarah Unsub, bahwa Unsub itu tidak bisa dipisah lepaskan dari yang namanya Pemda Kabupaten Subang. Itu adalah harga mati lah kan begitu. Kenapa? Karena Unsub dibuat, diciptakan, dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Subang. Gitu. Nah, sehingga rekam jejak ini adalah itulah yang harus diingat. Karena ini dibuat oleh pemerintah Kabupaten Subang, berarti Unsub ini adalah milik Pemda Subang yang merupakan representatif dari masyarakat Kabupaten Subang. Ya. Nah, maka oleh karena itu setiap kegiatan kita selalu mengundang Pemda, ya kan itu, karena sebagai pemiliknya. Itu yang harus dicatat. Jangan sampai rekam jejak ini, sejarah ini putus di tengah jalan. Kemudian berkaitan dengan tema kegiatan, kita juga selalu dikaitkan dengan visi-visi Kabupaten Subang dalam rangka menunjang gerakan pembangunan Kabupaten Subang. Nah, oleh karena itu di tahun 2026 ini ya kita melaksanakan KKN Kampus Berdampak yang merupakan kelanjutan dari program KKN MBKM yang telah berlangsung selama 2 tahun saat ini ya. Itu dan ini merupakan program dari Kemendikti Saintek ya kan itu. Nah, sehingga kegiatan ini yang kita rancang bangun ini kan itu menginginkan bahwa adanya daya dukung Universitas Subang guna menunjang gerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis gotong royong menuju perguruan tinggi terkemuka nasional berwawasan global. Itu adalah visi Universitas Subang. Nah, sehingga kampus kita ini, Unsub ini, berperan aktif sebagai agen perubahan yang memberikan solusi nyata bagi masyarakat, bukan hanya menghasilkan lulusan yang berkualitas di atas kertas. Nah, maka oleh karena itu,
KKN Kampus Berdampak ini sebagai bentuk tanggung jawab Universitas Subang. Karena UNSUB itu lahir sebagai konstruksi sosial dalam melihat fenomena sosial, lapisan sosial, gejala-gejala sosial, peranata sosial, fakta sosial dalam mewujudkan imajinasi sosial. Yang diarahkan tentunya tujuan utamanya adalah pendidikan yang bukan hanya semata-mata pengetahuan, tetapi juga tindakan. Maka oleh karena itu, secara quo vadis, elektabilitas UNSUB di masyarakat ini agar memiliki identitas sebagai penerang jalan, menyatukan harapan, dan menjadi ruang pertumbuhan perubahan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, KKN Kampus Berdampak di tahun 2026 ini, kami mengambil tema sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh Ketua Panitia, adalah mewujudkan kampus berdampak melalui pengabdian berbasis kearifan lokal untuk membangun bersama rakyat menuju UNSUB Masagi yang unggul, berprestasi, bereputasi guna mendukung Subang Ngabret. Dari tema ini sebetulnya ada kata kunci. Pertama adalah kampus berdampak. Jadi kampus berdampak itu adalah kampus yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tapi juga memanusiakan manusia. Kampus yang ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tut puri handayadi. Kampus yang hadir di depan memberikan memberikan teladan, dan bila di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, kata kunci yang kedua itu adalah pengabdian berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal adalah memori kolektif sebuah bangsa yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan cara hidup yang tersimpan di laboratorium peradaban yang telah diuji oleh waktu, berbasiskan dialog antara akal dan hati, dan antara teknologi dengan tradisi. Maka oleh karena itu, Subang telah mengajarkan lewat nanasnya. Artinya bahwa yang manis butuh proses, yang unggul butuh kesabaran, dan yang berdampak butuh akar. Sehingga kearifan lokal bukan museum masa lalu, tetapi GPS untuk masa depan. Kearifan lokal bukan masa lalu yang harus ditinggalkan, melainkan kompas agar masa depan tidak tersesat. Kata kunci yang ketiga dari tema kita ini adalah menuju UNSUB Masagi. Falsafah Masagi ini bahwa kemajuan tidak harus meninggalkan nilai, dan modernitas tidak harus memadamkan identitas. Masagi dapat diakronimkan dengan maju, agamis, sejahtera, agresif, dan inovatif sebagai janji moral. Kategori yang keempat sebagai kata kunci itu adalah unggul, berprestasi, dan bereputasi. Jadi unggul itu lahir dari riset yang menjawab persoalan Subang. Sementara berprestasi lahir dari mahasiswa dan dosen yang karyanya dirasakan langsung oleh masyarakat Subang. Sementara itu bereputasi lahir dari kepercayaan rakyat bahwa ketika ada masalah, solusinya carilah di UNSUB. Nah, maka oleh karena itu semua ini bermuara pada satu tujuan yang dasarnya itu adalah mendukung Subang Ngabret. Nah, maka oleh karena itu Pak Ibu sekalian, Ngabret bukan hanya slogan percepatan. Ngabret adalah semangat kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan juga masyarakat yang lebih tinggi gitu lompatannya, sehingga UNSUB ke depannya itu harus menjadi lokomotif sehingga kita berkomitmen Tridharma yang terintegrasi, desa binaan Masagi yang mengawal keunggulan daerah, dan juga penguatan SDM lokal ya melalui pelatihan, melalui pendampingan UMKM, BUMDes, dan hilirisasi produk berbasis kearifan lokal Kabupaten Subang. Jadi, ruh KKN MBKM 2025-2026 ini adalah berkarakter progresif, inovatif, transformatif dengan pendekatan pentahelik, dengan serentak bergerak, bersinergi, berkolaborasi, dinamis, harmonis dalam membangun desa Masagi guna mendukung gerakan Subang Ngabret. Itu adalah penjelasan dari tema besar kita KKN tahun sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, atas dasar itulah KKN Kampus Berdampak sebagai bentuk pengabdian idealisme yang humanis ya,
yang rasionalis, empiris, kritis, tapi juga konstruktif karena terindeks pada lembaran historis dan terupdate secara aksiologis, ontologis, dan juga epistemologis. Ya kan itu, dalam pendekatan logiko-hipotetiko-verifikatif yang diintegrasikan dengan dimensi iman, akhlak, dan juga ilmu agar tidak kehilangan arah dan dampak. Karena ilmu tanpa dampak ibarat lilin yang menyala di dalam kotak. Oleh karena itu, KKN Kampus Berdampak Universitas Subang tahun akademik 2025-2026 ini mengeksplorasi pengabdian dalam menghasilkan manusia yang secara utuh, secara spiritual, yang utuh secara intelektual, dan utuh secara moral. Jadi manusia yang luhung elmuna, pengkuh agamana, jembar budayana, dan rancage digawenya. Kan itu yang tentunya nanti akan diarahkan pada pembangunan manusia untuk belajar niti rasa, niti karsa, niti karya, dan niti nyata dalam konteks kearifan Sunda berbasis sili asah, sili asuh, sili asuh. Maka disinilah letak fondasi pembangunan yang tidak melukai, dan inilah yang kita sebut tatapakan kampus berdampak. Itu ya, dalam makna suasana kebatinan KKN MBKN Unsub yang Masagi. Baik Bapak Ibu sekalian, dan kepada rekan-rekan mahasiswa yang ada nanti di lapangan, kami berpesan pada kesempatan ini bahwa yang namanya pengabdian itu dengan pendekatan kampus berdampak itu sebagai bagian dan hipotesa ilmu pengetahuan yang tentunya bahan bakunya itu di-download dari Living Law. Sehingga KKN Kampus Berdampak ini bukan hanya berbicara teks, tetapi juga berbicara konteks ya yang ada di lapangan. Sehingga KKN Kampus Berdampak ini harapannya itu dalam rangka untuk menaikkan imun pengabdian dalam sketsa berpikir tertib, logis, kritis, dan analisis tentunya dalam dialektika penalaran antara ilmu dan amal dalam paradigma ilmu amaliyah, amal ilmiah. Tuh. Kemudian yang kedua kepada mahasiswa di dalam pelaksanaan KKN Kampus Berdampak, jika ada suatu kondisi nanti di lapangan yang secara kondisio sine qua non gitu ya, yang di Persitas secara progresif lakukanlah ultra vatita. Ya kan itu sebagai novelty yang dapat dijadikan pelengkap program kerja yang secara operasional tidak hanya dipelajari tapi juga dilalui. Kemudian yang ketiga, harapannya para mahasiswa yang ada di lapangan nanti tentunya tidak cukup kita dapat memberikan banyak nutrisi dan sumbangan pemikiran buat masyarakat, tetapi melalui KKN MBKM, melalui KKN Kampus Berdampak ini dapat memberikan sedikit vitamin perubahan dan warna dalam masyarakat sehingga masyarakat itu merasakan betul kehadiran Universitas Subang itu di tengah-tengahnya itu. Nah, oleh karena itu kepada rekan-rekan mahasiswa peserta KKN Kampus Berdampak, tolong hindari sesuatu yang dapat mengurangi nama baik secara pribadi maupun secara institusi di masyarakat, karena ingatan kolektif publik dan rekam jejak peristiwa tidak akan pernah dihapus sepenuhnya, pasti akan diingat gitu ya itu. Nah, maka oleh karena itu di lapangan nanti bijaklah dalam menggunakan media sosial, mengupload kegiatan kan itu jangan sampai menyinggung perasaan yang ada di dalam masyarakat. Ingatlah, di atas ilmu itu ada adab, jangan merasa paling hebat di atas langit karena masih ada langit. Buatlah baik tanpa merasa lebih baik dari siapa, berbuatlah baik tanpa merasa lebih baik dari siapapun, bukan siapa yang terbaik tapi siapa yang mau berbuat baik. Oleh karena itu, dan juga jangan pernah meninggalkan rekam jejak yang buruk setelah purna menjadi mahasiswa peserta KKN MBKM tahun 2025-2026 gitu. Karena apa? Karena nanti kita akan menindaklanjutinya lagi. Berikanlah contoh dan teladan yang baik jika akan terus mengabdi ya nantinya itu tidak ada larangan asalkan perhatikan etika dan tata krama sopan santun yang ada di dalam masyarakat, dan jika ada mawar merah pun di lapangan nanti itu kan
cintailah dengan sepenuh hati. Tapi ingat, mencintai tidak selalu harus memiliki. Ya kan itu. Makanya ingat pula, pindah cai, pindah tampian. Kan begitu. Di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak. Kan itu. Maka oleh karena itu, teman-teman mahasiswa, sebelum berangkat, jadilah teman-teman itu sebagai agent, sebagai PR yang baik, ya kan itu sebagai duta kampus, ya kan itu yang mempromosikan Universitas Subang di tengah-tengah masyarakat, dan juga hadirlah sebagai koreksi atas patologi sosial. Kita hadir bukan untuk menggantikan, tapi untuk menguatkan. Jadilah insan yang masagi, yang memberikan solusi. Jadilah insan yang berprestasi, bukan insan yang halusinasi. Mari kita gaskan, mari kita abretkan, dan mari kita welkan saja nanti di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang terakhir, Bapak Rektor yang saya hormati, izinkan kiranya di acara pelepasan ini Bapak dapat menyerahkan mahasiswa peserta KKN Kampus Berdampak tahun akademik 2025-2026 kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk dilakukan pelepasan. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, mari kita sama-sama berdoa agar pelaksanaan KKN Kampus Berdampak 2025-2026 ini berjalan dengan lancar, dan mari kita teguhkan tekad dan perkuat langkah kita. Kampus yang hebat adalah kampus yang berdampak, bukan kampus yang menara gading. Semoga selama kita berada di lapangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan peserta KKNM Kampus Berdampak 2026 secara simbolis kepada Rektor Universitas Subang. Dipersilahkan Bapak Rektor untuk ke depan, kemudian Bapak Ketua didampingi oleh Ibu Ketua. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor, dipersilahkan untuk ke podium karena untuk memberikan sambutan sekaligus penyerahan peserta KKNM Kampus Berdampak 2026 ke pihak Pemda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, izin Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Ketua Yayasan, izin saya nggak banyak bicara karena semua sudah disampaikan. Tujuan KKN sudah, laporan jumlah mahasiswa KKN sudah, semuanya sudah lengkap. Izinkan saya menyapa para Bapak Ibu semua, kawan-kawan lama saya. Selamat datang di kampus Unsub. Saya ingin berikan pantun buat Bapak Ibu sekalian, karena sudah lengkap, sambutan sudah lengkap tadi disampaikan. Jalan-jalan ke Surapati, Gasibu dan Cisarua. Pulangnya tidak lupa bawa merpati yang indah dipandang mata. Selamat datang yang mewakili Bupati, Bapak Ibu semua, di acara penyerahan kuliah kerja nyata mahasiswa. Kemudian yang kedua nih, tentunya minum susu di Gunung Tua. Ayo lapsu semuanya. Ya, baik teman-teman sekalian, Pak Asda, Pak yang Wakil Bupati, kemudian kawan-kawan saya yang mulai Pak Ibu Kadis ya, Pak Camat, tetangga saya kebetulan dua-duanya pertama datang di kampus Unsub. Kemudian ada beberapa alumni ya Unsub. Terima kasih kedatangannya di sini. Selamat berkarya di pemerintah daerah. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Asisten nih udah pejabat senior sekarang ya. Saya tanya barusan Pak Asisten udah berapa kali kadis? Tiga nama langsung tiga Pak, tanah sarang PLT mah. Saya ingat persis beliau lulus dari Undip tuh di tempat saya, gabung dengan saya, membantu pemikiran yang orisinil,
baru pulang dari Undip gitu ya. Di sekarang nggak terasa sudah 6 kali. Berarti saya sudah sangat tua banget ini Pak Fikran ya, sangat tua banget. Teman-teman Pak Camat, Pak Sekretaris, Pak Kabid di Ibu Eti juga ya, bareng saya ya, selamat datang di kampus ini. Tujuan utama saya pertama bahwa alhamdulillah mudah-mudahan mencegah kepikunan, dan bukan mencegah, menghambat kepikunan. Pikun itu nggak bisa dicegah. Ini ketemu dengan Pak Dr. Ahmad, Pak Dedi, Pak Kamal, teman-teman semua, Pak dosen, mudah-mudahan pikun saya bisa dihambat, bukan dicegah. Karena pikun itu nggak bisa dicegah, paling dihambat lah, sedikit demi sedikit. Ketua EPM yang saya hormati, terima kasih banyak ya, EPM, kemudian Ketua Panitia, Bapak Ibu Dekan, Bapak Kepala Biro, Ketua Prode, pembimbing, ada pembimbing lapangan, Bapak Ibu dosen, semua teman-teman yang datang hari ini, terima kasih ya kehadirannya, dan tetap semangat. Nah, khusus untuk mahasiswa, mudah-mudahan didengar oleh teman-teman sekalian dan oleh yang di rumah, karena ini hibrid itu, saya minta menekankan kembali, jaga etika dan harkat martabat kampus dengan sikap dan sopan santun dan adab yang baik di lapangan. Kemudian yang kedua, saya minta teman-teman semua, mahasiswa khususnya, menjadi PR yang baik buat kampus. Menjadi PR yang baik buat kampus. Saudara tahu, sekarang sedang penerimaan mahasiswa baru dan belum ditutup. Saya minta saudara-saudara semua mahasiswa membantu kampus. Jadi PR kampus mencari mahasiswa di desa. Barangkali ada calon-calon mahasiswa yang belum punya tempat untuk kuliah. Tolong ajak gabung bersama kita. Ini Kang, semua hadir ya. Hadir semuanya, terus yang di rumah. Saya ulangi, tolong menjadi PR yang baik bagi kampus kita. Saudara-saudara menjadi humasnya Unsub, agar warga masyarakat, para orang tua yang ada di desa, mau menyekolahkan putra-putrinya, saudara-saudaranya ke kampus ini. Insya Allah, ini ada beberapa alumni yang ada hadir ya, juga tolong bantu saya, sampaikan kepada warga masyarakat, tetangga, dan saudara-saudaranya untuk gabung bersama Unsub. Ya, Kang Tete ya, tolong bantu kita. Karena dewasa ini persaingan masuk kampus sangat ketat. Sampai hari ini kita masih kekurangan mahasiswa. Pak Camat Tijame ya, Pak Camat Segala Herang, Pak Camat Serang Panjang, tolong bantu saya menjadi PR kampus. Ya, tolong bantu semuanya. Termasuk Bapak Ibu yang hadir ya. Saya pikir sedekah membantu Unsub agar ada orang tua atau saudaranya berkenan menyekolahkan putra-putrinya di kampus Unsub. Pak Bupati yang saya hormati, terima kasih atas supportnya selama ini. Ini milik pemilik kita semua, bukan milik saya, bukan milik Pak Dr. Ahmad. Ini milik semua, milik rakyat Subang. Jadi jangan sampai kampus ini kehilangan mahasiswa. Terima kasih juga Bapak Ibu Kadis yang memberikan kesempatan pada Unsub untuk bekerja sama. Saya insya Allah tahun ini saya akan tanda tangan usulan guru besar. Ada 2 atau 3 orang yang akan jadi profesor, mudah-mudahan lancar ya. Pak Dr. Ujang, Dr. Swipi, Dr. Nita, semangat ya. Yang mudah-mudahan sebentar lagi jadi guru besar. Ya, saya doakan dan saya tanda tangan insya Allah Agustus. Ya, jadi mudah-mudahan profesor tuh bukan hanya kita kena gitu. Di Unsub ada buktinya, ada profesor kita. Kita punya profesor ada, sekarang ada 5 atau 6, tapi semua bantuan dari luar. Nah, kita ingin suatu saat Unsub melahirkan profesor dari rahimnya sendiri. Kita doakan 3 orang yang saya tahu sudah asisten profesor, dan mudah-mudahan saya tanda tangan ya, Agustus ya Bu ya, mudah-mudahan jadi profesor. Amin ya. Teman-teman sekalian, Pak Bupati yang hadir, Pak Camat, terima kasih banyak ya, meluangkan waktu di Segala Herang kali, di Serang Panjang hadir, teater hadir ya kan teater ya, semangat teater hadir,
kemudian Tijami hadir, Tanjung Siang hadir, terima kasih banyak ya. Siapa Andri itu di mana sekarang di Salak ya. Terima kasih banyak ya. Tolong bantu mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan juga jangan senggan kalau mereka nakal, laporkan juga sama saya. Ya, bina mereka, bantu mereka agar mereka bisa eksis untuk melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa kerja lapangan di lapangan. Ya, jadi tolong, terima kasih banyak hadirannya, dan saya titip tolong bantu mereka, bina mereka. Saya dulu KKN di Majalengka, bupatinya orang Subang, Pak Jailani namanya. Beliau mengatakan gitu, kalau kamu saja bisa mindahkan kandang domba 15 meter dari rumah rakyat, kamu sudah berhasil. Saya nggak begitu. Kalau saja mahasiswa saya misalnya tidak diusir pulangnya oleh yang punya rumah, itu sudah berhasil. Nggak milik muluk-muluk lah. Kalau saja mahasiswa saya datangnya disambut dengan bahagia, kemudian pulangnya diantar dengan bahagia, itu Bu pembimbing jangan lupa nilainya kasih A itu. Tapi kalau ada mahasiswa yang pulangnya diusir oleh yang punya rumah, itu jangan diluluskan. Itu saja nggak muluk-muluk. Saya ingat persis Pak Jarin mengatakan, Mir, kamu kalau bisa memindahkan kandang domba 15 meter dari rumah rakyat, kamu sudah lulus. Saya pikir gampang banget, gotong gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Jadi bagaimana masyarakat ikhlas dengan sadar, tidak ingin ada lagi kandang domba di rumahnya. Nah, saya ingin katakan tidak seberat itu. Kalau saja mahasiswa Unsub pulangnya cerik, misalnya yang punya rumah, untuk ngusir gitu kan, itu sudah bagus. Karena pengalaman saya pernah jadi dosen di perguruan tinggi kedinasan selama 11 tahun, dan saya waktu itu dosen muda, suka ngantar paling jauh KKN ke Cidaun, kemana-mana, di Anjur Selatan, ya, ke Pandeglang, ke Banten waktu masih gabung. Itu pernah di Karawang, ada mahasiswa saya, diusir sama yang punya rumah. Karena apa? Gara-gara pakai sendal di rumahnya, di dalam rumahnya panggung. Yang punya rumah protes. Karena mereka nggak pernah pakai sendal di rumah. Nah ini juga tolong sampaikan ke mahasiswa, jangan sampai tidak tahu adat istiadat yang punya rumah. Ya, Ibu ya, Ibu pembimbing, berapa orang pembimbingnya Bu? 16 orang pembimbing saya catat, saya ingatkan, kalau saja mereka pulangnya diantar dengan nangis, sedih, ditinggalkan sama kita, itu nilainya harus A. Tapi kalau sampai ada mahasiswa kita yang diusir dari rumah mereka, itu jangan lulus KKN-nya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kadis, semua yang hadir hari ini. Kepala Baperinda Bu, namanya baru ya. Saya sudah 7 tahun, 8 tahun kerja di situ, tapi sekarang ganti namanya Baperinda ya. Terima kasih banyak, tolong bantu mereka, termasuk penyediaan data. Dan mudah-mudahan juga mereka bisa membantu pemerintah daerah untuk menjalankan Subang ngabret. Ya Subang lari lah begitu, cepat membangunnya. Karena mohon maaf Pak Asisten, saya kemarin ikut Dewan ke Bekasi, ke Kota Bekasi. Kota Bekasi itu PAD-nya 4,3 triliun. APBD-nya 8 triliun. Jadi setengah dari APBD itu PAD. Nah kita itu kan belum sampai setengah Pak Asisten ya. Belum. Saya dengar 1 triliun gitu ya, kurang lebih PAD-nya, dan APBD-nya 3 triliun. Kita sepertiganya. Bekasi itu PAD-nya Kota Madya nih. Kota PAD-nya 4,3 triliun, APBD-nya 8 triliun. PAD-nya sudah lebih dari 50% Pak Ketua, Pak Dr. Ahmad. Nah, kemudian saya diskusi dengan Bogor. Bogor itu kalau nggak salah PAD-nya sudah hampir 8 triliun. Pak Camat, Sejahtera juga PAD 8 triliun. PAD-nya 8 triliun, Bogor itu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang di lapangan nanti bisa membantu Pak Asisten dan Pak Camat semua untuk salah satunya menyadarkan mereka bayar pajak. Karena banyak sekali masyarakat yang karena tidak tertib administrasi,
belum tertagih PB-nya bertahun-tahun. Ya, jadi mohon itu juga salah satu bantuan teman-teman agar pendapatan pemerintah daerah melalui peningkatan pajak pembangunan daerah juga bisa meningkat, karena itu bisa membangun kita semua. Mudah-mudahan suatu saat Pak Asisten, Pak Bupati ya bisa bantu kita. Kita punya mimpi Pak Asisten, satu mimpi saya, kita belum punya gedung besar. Itu sudah dibantu sama Dr. Ine, 1 miliar nggak dibantu lagi sampai sekarang. Katanya tahun 2008 mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa bantu. Terus mangkrak Pak Asisten, mangkrak 5 tahun. Gedung itu mangkrak 5 tahun Pak Camat. Terus mangkrak. Karena bantuan dari Bu Ine 1 miliar buat fondasi selesai. Ya mudah-mudahan sebelum saya berhenti, ubah tong fondasi tinggal tuh. Lebih kainatnya 5 tahun itu fondasi itu luhur-luhur. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf tidak banyak bicara tentang KKN, pengertian, tujuan, dan sebagainya. Pak izin Pak Bupati, pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyerahkan seluruh mahasiswa KKNM Unsub tahun 2006 sebanyak 139 kepada Bapak, dan selanjutnya untuk diserahkan kepada masyarakat. Sekali lagi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya Rektor Unsub menyerahkan sepenuhnya mahasiswa KKNM Unsub tahun 2006 sebanyak 739 kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas sambutannya, dan dimohon Bapak Rektor untuk tetap di depan karena akan menyerahkan peserta KKNM Kampus Berdampak ini secara simbolis kepada pihak Pemda. Dalam hal ini kepada Bapak Asda 1 dan kepada Bapak Asda 1 dimohon untuk ke depan. Baik, terima kasih, dan kepada Bapak Asda 1 dimohon untuk ke podium karena akan memberikan sambutan sekaligus melepas peserta KKNM Kampus Berdampak 2026. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Sebelumnya mungkin kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Bupati tidak bisa hadir pada acara ini. Sehubungan Pak Bupati, acara ini ada rapat koordinasi di Kemendagri. Beliau menugaskan kami tadi malam untuk menghadiri acara serah terima peserta KKNM program kampus berdampak Universitas Subang tahun 2026. Sebelum saya membacakan sambutan dari Pak Bupati, mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Seperti diketahui, Eyang kemarin sebagai tim pansel di evaluasi kinerja ya kepada kami di Ciater ya. Salah satunya gagasan kami itu penguatan optimalisasi pentahelik, di antaranya kaitan dengan peran akademisi. Dalam hal ini saya kira di Subang, mungkin Universitas Subang ya, yang menjadi kampus kebanggaan kita semua ya. Dan betul bahwa saya waktu tahu persis dulu ya, awal mula Unsub itu kan dari STIA ya, Eyang ya waktu itu. Kami waktu itu kalau nggak salah masih SMA ya, Pak Ahmad mungkin juga awal sudah masuk gitu. Nah ini betul Pemda yang menjadi motor penggerak berdirinya Universitas Subang ini. Dan tentunya saya kira Unsub ini apalagi sekarang BP4D ini sudah terlihat jadi Baperindanya. Ini menjadi mitra strategis Baperinda terutama kepada Unsub ini yang senantiasa bagaimana bahwa dalam pentahelik itu kampus ini sebagai unsur akademisi selalu memberikan penelitian dan riset tentunya
dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berbasis data-data yang up to date yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, kita berharap juga Baperinda secara kontinu kan, atau berkelanjutan ini dengan Unsub terus bermitra dalam hal ini, riset-riset dan inovasi ini perlu terus berkembangkan seiring tadi sampaikan ketua yayasan ya, bahwa Subang menjadi daerah industri dan juga harus mempertahankan sebagai daerah lumbung padi ya, ketiga di tingkat nasional tentunya. Gempuran industri tentunya juga ini menjadi tantangan bagaimana padi harus menjadi komoditas tetap yang komoditas unggulan warga masyarakat Kabupaten Subang. Namun kita lihat sendiri, mungkin izin kemarin beberapa waktu yang lalu ya, Pak Rektor, Pak Ketua ya, bahwa berdirinya BYD di wilayah Subang Barat ya, Pak Kadis Nakar Subang ini berstatement bahwa sangat minim atau tidak ada ya masyarakat Subang yang bisa bekerja sifatnya skill, ya tenaga skill di BYD sana. Ini sangat miris saya kira, bahwa kekhawatiran kita industri menggempur wilayah Subang jangan jadi sebagai penonton gitu kan. Ini yang harus menjadi kompetitif. Tidak salah saya kira BYD bukan salah BYD, bagaimana juga kita mungkin salah satunya mempersiapkan SDM yang kompetitif, SDM yang siap untuk bekerja secara profesional tentunya. Nah, ini menjadi tantangan kita sendiri. Mungkin ini juga bagian dari untuk Subang kaitan dengan sumbang sih bisa memberikan memecahkan agar warga masyarakat Subang jangan jadi penonton, harus jadi pelaku industri yang begitu pesat masuk Subang. Selain BYD, Pinpas pun juga demikian. Beberapa waktu ke depan mungkin Patimban akan lebih masif di sana. Nah, sehingga bahwa kita jangan ketinggalan kereta, saya kira wah ini tantangan buat kita semuanya, bukan hanya pemerintah daerah, namun juga selaku stakeholder pembangunan untuk Kabupaten Subang ini menjadi tantangan kita sendiri. Kita harus wujudkan sebagai warga Subang harus jadi pelaku akan pesatnya industri di Kabupaten Subang, begitu masifnya masuk ke wilayah Kabupaten Subang. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum saya membaca kesempatan Bupati akan menyampaikan sebuah pantun dulu, pantun pembukaan. Nanti dijawab ngabret ya, bukan cakap, ngabret. Pagi hari menuju Cisalak, udara sejuk menambah semangat, kampus berdampak bergerak serempak, mengabdi untuk rakyat penuh manfaat. Tepuk tangan buat semuanya. Yang terhormat Ketua Yayasan, yang kami hormati Rektor dan Wakil Rektor, yang terhormat Ketua LPM, Ketua Panitia KKNM, kemudian para dosen pembimbing tentunya, yang kami hormati para OPD, ini dari LH, Pak Kabid, kemudian dari Baperinda, dari OPD, siapa dari mana lagi yang hadir? Selain LH dan Baperinda. BLH dan Baperinda. OPD-nya cuma 2 ya yang hadir. Kemudian dari para camat, ini Camat Serang Panjang sebagai mungkin lokus KKNM, kemudian Camat Cijambe, Camat Segala Herang, Sekmat Tanjung Siang, Pak Kasih Kasomalang, sebelahnya Pak Sekmat Dewan, kemudian Pak Atep dari Kasih di Ciater ya, kemudian Pak Sekmat Cipendei. Ya. Ada lagi dari kecamatan yang hadir? Ya. Serak izin ya. Kebetulan kalau kecamatan ini langsung secara struktur penyelenggaraan tupoksinya ada di bawah kami gitu kan. Kebetulan saya udah 5 tahun Pak Ujan Carda saya di Asda 1 gitu kan. Sebentar lagi kita punya hajat Pilkades. 165 desa akan menyerahkan Pilkades. Ada 3 desa menjadi yang Pilkadesnya digital. Kemudian per desa 1 TPS digital difasilitasi oleh provinsi ya. Ini TPS yang difasilitasi dengan digital ini penduduk paling banyak, pemilih paling banyak. Untuk 3 desa
semuanya di pemungutan suara yang secara digital, yaitu Desa Rawalele, Desa Sukasari, dan Desa Sukamandi Jaya, yang hak pilihnya mencapai 25.000 Sukamandi Jaya itu. Ya. Dan yang kami hormati para dekan, kepala biro, dan seluruh sivitas Universitas Subang, dan juga kebanggaan yang cintai, kami banggakan seluruh adik-adik mahasiswa KKNM Universitas Subang tahun 2026. Ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Subang, saya menyampaikan apresiasi kepada Universitas Subang yang terus menghadirkan pendidikan yang tidak hanya unggul di ruang kuliah, tetapi juga hadir di tengah masyarakat. Semua akan benar-benar bermakna ketika ilmu pengetahuan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi atas persoalan nyata di lapangan. Hari ini bukan sekedar pelepasan menuju lokasi KKN, tetapi hari ini adalah awal dari pengabdian. Teman-teman mahasiswa semua saat ini bukan hanya membawa identitas Universitas Subang, tetapi juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Saya berharap kehadiran teman-teman mahasiswa mampu menghadirkan perubahan sekecil apapun di lokus KKNM. Bantu desa untuk mengembangkan potensinya, dorong inovasi pelayanan, perkuat ketahanan pangan, dukung UMKM, bantu tingkatkan literasi tentang digital, dan bangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Jangan hanya meninggalkan laporan kegiatan saja, tetapi tinggalkan manfaat yang dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Subang berkomitmen akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat karena tantangan pembangunan tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, saya menyambut baik semangat kampus berdampak yang sejalan dengan semangat Subang Ngabret, yaitu bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saya juga berpesan agar selama melaksanakan KKN, selalu menjunjung tinggi etika, hormati adat istiadat setempat, bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat, serta jadilah teladan dalam sikap maupun tindakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya menerima secara resmi peserta kuliah kerja nyata mahasiswa program kampus berdampak Universitas Subang tahun akademik 2025-2026 untuk melaksanakan pengabdian di Kabupaten Subang. Selama mengabdi, jadikan setiap desa sebagai ruang belajar, setiap masyarakat sebagai guru, dan setiap pengabdian sebagai warisan kebaikan bagi Kabupaten Subang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Subang, Renaldi Putra Andita Budi Raimi. Salam baktos dari Pak Bupati buat Eyang, Pak Ketua, dan seluruh Wakil Rektor, Dekan, dan para dosen pembimbing, kemudian juga adik-adik mahasiswa. Sebelum menutup sambutan ini, mungkin terakhir saya akan bacakan sambutan pantun terlebih dahulu. Pergi ke Binong memanen padi, singgah sejenak di Pamanukan, ilmu terbaik ialah mengabdi, bersama rakyat wujudkan kemajuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus penerimaan para peserta KKNM Kampus Berdampak. Selanjutnya adalah penyematan atribut KKNM Kampus Berdampak secara simbolis
oleh Bapak Asda 1 kepada perwakilan mahasiswa. Oleh karena itu dimohon Bapak Asda 1 ke depan kembali. Kemudian didampingi oleh Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, Bapak Ketua, Ibu Ketua untuk ke depan. Baik, boleh tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih. Dimohon untuk kembali ke tempat. Ya, baik. Sesi foto terlebih dahulu. Silakan Bapak Ketua dan Ibu Ketua ke depan kembali untuk sesi foto. Kang Egi untuk ke depan. Baik. Baik, hadirin yang kami hormati. Serangkaian acara sudah kita lewati bersama. Oleh karena itu, acara ini kami tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya Betty Milyawati selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.